Mari kita membangun diri kita untuk semakin bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup. Kita pelajari kitab suci, kita dengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci, kita rayakan misteri iman dengan sungguh-sungguh, perayaan Ekaristi, ibadat-ibadat sabda, doa-doa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan mendaraskan doa, sekedar membaca, tidak, tetapi mencoba merasakan dengan hati kita, kata per kata, kalimat per kalimat, konteks per konteks dari semua apa yang bisa kita baca, apa yang kita ikuti, dan apa yang kita dengarkan melalui perayaan-perayaan itu tadi. Sehingga dengan demikian, apapun yang menjadi tantangan dan juga persoalan hidup kita, sekali lagi bisa kita hadapi dengan hati yang jernih. Semoga dengan demikian pula Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Rintihan maut membisingkan telingaku, cerita neraka menegakkan bulu romaku, terhimpit aku berteriak pada Tuhan, dan dari Bait-Nya yang suci Ia mendengarkan seruanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati kita agar kita pantas untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi pagi ini, agar kita sungguh-sungguh bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, barang siapa berharap kepadamu takkan dipermalukan. Kami mohon semoga kami senantiasa percaya bahwa dalam penderitaan dan penghinaan Engkau tetaplah Allah kami yang membela dan melindungi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Kita seringkali mendapat fenomena. Sudah sejak dari zaman dulu sampai zaman sekarang, fenomena itu masih ada. Meskipun akhir-akhir ini gaungnya itu tidak terlalu terasa ya, sejak beberapa tahun terakhir ini gaungnya tidak terlalu terasa. Tapi beberapa waktu yang lalu itu terasa sekali. Ketika gereja memiliki atau mengadakan gerakan tertentu sedikit saja, dan itu memang mengatasnamakan gereja karena yang memang memiliki gerakan atau kegiatan itu gereja, biasanya akan langsung disambut oleh banyak orang, entah itu dengan isu kristenisasi atau katolikisasi. Isu itu seringkali berkembang. Bagi mereka seringkali dianggap bahwa masuk menjadi seorang Katolik, menjadi seorang pengikut Kristus itu bisa masuk dengan mudah. Hanya dengan mendengarkan khotbah imam atau khotbah romo bisa langsung masuk. Hanya dengan mendoakan doa tertentu bisa langsung masuk. Baptisan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang mudah. Ini kalau orang tidak mau membuka diri untuk memahami lebih mendalam bagaimana proses menjadi seorang Katolik, proses menjadi seorang pengikut Kristus. Kita semua tahu bahwa untuk menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Kita semua yang sudah merasakan bertahun-tahun lamanya menjadi pengikut Yesus tidak mudah, masuk menjadi Katolik tidak mudah. Ketika kemudian orang mau dibaptis saja persiapannya, wah panjangnya bukan main, bisa sampai 1 tahun, hampir 1 tahun itu. Kalau dihitung pertemuannya itu bisa hampir 1 tahun. Kalau si pengajar agama mengatakan bahwa romo orang ini belum siap untuk masuk ke dalam gereja, maka bisa saja pelajarannya ditambah lagi sehingga bukan hanya 1 tahun, tetapi sampai orang ini betul-betul siap. Dan itu pun juga mesti melalui berbagai macam tahapan. Tahap penerimaan pertama ketika dia harus diterima di tengah umat, di lingkungannya, supaya orang-orang lingkungan itu tahu
Ketika penerimaan itu dan kemudian ada orang kemudian lalu Romo ini tidak pantas diterima, atau misalnya ini belum pantas, belum layak untuk dibaptis, nah otomatis kemudian itu akan mengundur lagi prosesnya. Penerimaan kedua diterima di dalam umat yang lebih luas lingkupnya, supaya juga semakin banyak orang yang kemudian mengenal orang ini. Nah itu pun kemudian seringkali juga menimbulkan, kalau di dalam bahasa bacaan Injil pagi ini, itu akan seringkali menimbulkan pertentangan-pertentangan. Tetapi inilah proses mengikut Yesus. Pertentangan itu bukan kok terus kemudian mau menjatuhkan seseorang, tidak. Tetapi seringkali pertentangan itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan wajar terjadi, supaya memang orang ini menjadi semakin mantap untuk mengikuti Kristus, dan bukan hanya karena emosional sesaat saja. Emosional sesaat itu tadi yang saya sebutkan, misalnya ketemu dengan Romo, ketemu dengan suster, kemudian ngobrol baru 1 menit 2 menit atau baru beberapa menit sudah wah saya langsung mau masuk, tidak bisa. Kemudian misalnya, atau tadi yang juga saya sebutkan, misalnya karena mengikuti kegiatan tertentu langsung bisa masuk, tidak. Ada proses yang begitu panjang. Bahkan orang yang dibaptis sejak bayi pun, ketika dia sudah mulai dewasa, ada tahap-tahap pendidikan iman tertentu yang juga mesti dia ikuti. Sakramen inisiasi, mempersiapkan dirinya untuk menerima komuni pertama, mempersiapkan dirinya untuk menerima sakramen penguatan, ini pun juga butuh proses. Belum lagi ketika nanti menjadi seorang Katolik, apa yang kita alami menjadi seorang Katolik seringkali juga tidak mudah. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, ada banyak hal yang juga bisa kita ikuti. Itu pun juga seringkali menimbulkan pertentangan. Kok pertentangan dengan orang lain? Dari dalam diri kita sendiri saja seringkali juga ada pertentangan-pertentangan tertentu. Misalnya mau bangun pagi ikut misa atau mau lanjut tidur. Misalnya lagi hari Minggu, sekarang sudah mulai misa tatap muka, mau misa ke gereja atau misa online karena ada alasan tertentu. Nah, ini sudah menimbulkan pertentangan juga. Saya mau ikut kegiatan-kegiatan gereja, saya mau membantu kegiatan-kegiatan gereja, atau saya mau tetap tinggal diam saja. Ini juga pertentangan dalam diri kita. Ketika kita harus gerak keluar, misalnya seperti tadi, mau mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu yang melibatkan masyarakat, ada pertentangan dalam diri kita. Kegiatan kita ini menimbulkan risiko di tengah masyarakat atau tidak, menimbulkan pertentangan tertentu pada diri masyarakat atau tidak. Tidak mudah menjadi seorang Katolik. Saudari-saudara yang terkasih, pertentangan semacam itu dan tantangan-tantangan semacam itu sudah kita temukan sejak zaman Yesus. Dalam bacaan Injil dijelaskan dengan sangat jelas sekali pertentangan antara Yesus dengan para ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, dengan imam-imam kepala. Bahkan itu juga menimbulkan pertentangan dan perbantahan di antara diri mereka sendiri. Pertentangan itu perlu disikapi, bukan kemudian lalu dihindari sebegitu saja, tetapi perlu disikapi dengan apa yang biasa kita sebut sebagai kebijaksanaan iman. Kebijaksanaan iman itu hanya bisa kita peroleh ketika kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah, bisa sungguh-sungguh mengenali gerak Roh Kudus di dalam hidup kita, mengenali suara Allah melalui kitab suci, melalui perayaan-perayaan Ekaristi, perayaan-perayaan Sabda yang kemudian bisa kita rayakan sebagai misteri iman kita. Dari sini kita mendengarkan suara Tuhan sendiri dan kita mencoba untuk memahaminya secara mendalam, sehingga kita kemudian tidak hanya menghindari segala sesuatu yang menjadi tantangan, tetapi mampu menghadapinya dengan hati nurani yang jernih. Karena kalau tidak mendengarkan suara Tuhan ini dan tidak mampu untuk mengenali gerak Roh dalam hati nurani, pasti kita juga akan semakin kesulitan sendiri.
bahwa ada kesulitan dan tantangan itu perlu dihadapi, bukan dihindari, tetapi hadapilah dengan hati nurani yang jernih. Hadapilah dengan cara Allah menghadapi persoalan. Hadapilah dengan keyakinan iman yang mendalam. Maka saudari-saudara yang terkasih, mari kita membangun diri kita untuk semakin bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup. Kita pelajari kitab suci, kita dengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci, kita rayakan misteri iman dengan sungguh-sungguh, perayaan Ekaristi, ibadat-ibadat sabda, doa-doa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan mendaraskan doa, sekedar membaca, tidak, tetapi mencoba merasakan dengan hati kita, kata per kata, kalimat per kalimat, konteks per konteks dari semua apa yang bisa kita baca, apa yang kita ikuti, dan apa yang kita dengarkan melalui perayaan-perayaan itu tadi. Sehingga dengan demikian, apapun yang menjadi tantangan dan juga persoalan hidup kita, sekali lagi bisa kita hadapi dengan hati yang jernih. Semoga dengan demikian pula Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam Ekaristi Kudus ini kami telah Engkau persatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami tekun berusaha agar dapat hidup menyerupai Dia dalam setiap perkataan dan perbuatan, sampai kami masuk ke dalam perjamuan-Mu yang abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Pengumuman esok sore, hari Minggu sore, pukul 6 sore, kita akan bersama-sama berjumpa di dalam ibadah tobat dan absolusi umum untuk mempersiapkan hati kita memasuki masa-masa sengsara dan masa-masa pekan suci nantinya. Maka bagi panjenengan yang ingin dan juga yang membutuhkan ibadah tobat dan juga absolusi umum, kita akan berjumpa besok sore jam 6 sore untuk mengadakan ibadat tobat dan juga menerima absolusi umum. Semoga ketika keadaan juga semakin membaik, kita juga bisa segera untuk mengakukan dosa-dosa kita secara langsung dan juga menerima pengampunan dosa secara langsung. Sekali lagi, besok sore jam 6 ada ibadat tobat dan absolusi umum. Bagi panjenengan yang membutuhkan dan juga bagi panjenengan yang ingin mengikuti, juga dipersilahkan untuk mengikutinya. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua sanak saudara yang kita doakan, keluarga dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.